Oke, jadi karena di video sebelumnya gue belum bikin impresi gimana pakai knalpot ini, gimana performanya. Jadi di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian, mau sharing ke kalian impresi pakai knalpot WRX GP3 yang limited ini guys. Jadi kan di video terakhir kan gue cuman pasang terus cek sound dikit ya. Jadi ini sekarang gue nyalain. Ini by the way mesin masih dingin ya. Kita coba. Nah ini suara ketika mesin masih dingin guys. Ya sekalian dipanasin aja lah ya. Oke, udah cukup dipanasinnya. Mumpung cuacanya lagi enak, kayaknya gue mau bikin impresi gue waktu di jalan kayak gimana. Helm, kamera udah siap semuanya, GoPro. Jadi gue tinggal pakai helm, pakai glove, habis itu langsung jalan guys. Oke guys, gue udah di motor nih. Bahas apanya dulu ya? Kita bahas dari ini dulu deh, yang paling ketara pasti suara ya. Yang paling jelas nih suaranya dari WRX GP3 ini. Bisa dibilang sih ini komplek friendly sih. Ini suaranya bener-bener adem banget guys. Bener-bener nggak berisik sama sekali di telinga, nggak ganggu sama sekali. Bener-bener sahabat tetangga lah ini buat di perumahan kayak gini ya. Coba nanti kita lihat pas udah di jalan gedenya guys. Nah biasanya nih di jalan yang rame gini sih makin nggak kedengeran nih suaranya guys. Bahkan ya gue masih bisa denger suara dari motor-motor di sekitar gue guys. Padahal walaupun motor yang lainnya tuh pakai ini, masih pakai knalpot standar nih kayak depan gue nih. Gue masih bisa denger nih suara knalpot dia. Kalau dulu pas KRS gue cuma dengar suara KRS gue doang guys. Karena ini bener-bener adem ya. Ya kayak gitulah ademnya. Terus kalau misalkan gue boncengan gitu ngobrol, gue tuh kadang masih bisa dengar lawan bicara gue guys. Maksudnya biasanya kan gue ngobrol dari intercom nih, tapi kalau pakai knalpot ini kita ngobrol sama di belakang kita yang boncengan, yang lagi dibonceng, itu masih kedengeran suara gitu guys, suara orangnya gitu. Kalau biasanya kan ngobrol dari intercom ya udah dengar lewat intercom doang. Cuman kalau pakai knalpot ini sih gue ngerasanya gitu guys, bisa dengar. Masih samar-samar sih, cuman masih kedengeran. Ini sih kayaknya kalau di kamera yang kedengeran cuman suara angin doang sih guys, kayaknya ya. Karena gue belum baru sekali sih bikin kayak gini video ini kan. Ya kalau dari sisi pengendaranya sih, maksudnya POV dari kitanya ya, kalau kita bawa motor pakai knalpot WRX ini atau Kares sih gua akuin masih lebih berisik guys. Tapi bukan berisik yang ganggu ya, maksudnya lebih kedengeran daripada ini guys, beneran deh. Kalau kalian yang udah punya Kares gitu, ya tau lah maksud gue gimana berisiknya. Tapi kalau WRX ini sih bener-bener lower noise banget, noiseless. Gue berasa kayak pakai knalpot standar aja sih ini mah. Kalau untuk suara ya. Kalau untuk power nanti kita coba di jalan yang agak panjang guys. Nah ini gue coba ya, tarik gas ya.
Menurut gue sih untuk power oke juga sih guys. Nah ini di dekat gue ada yang pakai knalpot apa standar racing gitu tuh, pasti lebih kedengeran knalpot dia guys di kamera ini daripada knalpot gue sendiri. Jadi emang ya suaranya sepelan itulah guys WRX ini. Walaupun bentuknya knalpot racing, tapi karena di moncongnya itu dia modelan kayak Neser Beat Evo 1 ya, yang kayak ada DB killernya gitu. Mungkin bisa nggak ya itunya dilepas ya, bawa ke tukang knalpot, jadi biar suaranya lebih ngebas dikit gitu guys. Aduh gerimis lagi. Kalau untuk power sih ya enak sih guys, walaupun suaranya pelan kayak knalpot standar sih, untuk power menurut gue sih ini oke sih. Tapi ini opini pribadi gue aja ya, kalau dibandingin sama Keres sih gue lebih apa ya, lebih powernya lebih berasa Keres sih guys, walaupun nggak signifikan, cuman gue bisa ngerasain itu guys. Waduh hujan lagi. Tapi bukan berarti ini knalpot nggak enak ya, enak sih guys. Cuman apa ya, gue kayaknya tuh masih lebih apa namanya, lebih, kalau menurut gue pribadi sih lebih ini sih guys, lebih enak Keres sih untuk powernya ya. Nggak tahu, mungkin karena inletnya Keres itu lebih kecil, soalnya ini kan inletnya 50 ya guys, lebih besar daripada Keres. Keres tuh berapa ya kalau nggak salah, 30-an kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya lebih kecil lah daripada ini. Apa karena suaranya juga, karena Keres kan lebih keluar suaranya, lebih kayak ngebas gitu, jadi kalau kita tarik tuh berasanya tuh kayak ngisi aja gitu. Tapi yang gua rasain sih kayak gitu guys untuk powernya ya. Tapi ini enak juga sih. Terus bahas apa lagi ya? Oh ya, kalau dari segi estetika ya, WRX sama Keres ini sebenarnya itu sih balik lagi ke selera sih guys. Karena kan kalau kalian tahu WRX ini kan inletnya gede ya, jadi kelihatannya tuh lebih keker gitu guys di motor, lebih padat lah. Kalau Keres dia bentuknya emang ya standar racing gimana lah. Cuman standar racing tuh punya keindahan tersendiri guys kalau dipasang di motor tuh ya. Kalian paham lah pasti. Jadi gue agak sulit sih menyimpulkan kalau masalah estetika ya. Kenapa sih pada lawan arah, heran gue. Lawan arah nerobos lampu merah. Jadi gitu lah guys, kalau untuk estetika sih itu balik lagi ke selera. Kalau misalkan ditanya gue demen mana, gimana ya, gue bingung sih kalau ditanya kayak gitu. Gue nggak bisa pilih guys, gue suka dua-duanya sih. Terus kalau misalkan ditanya kenapa gue beli knalpot ini, ya karena gue bosen sih guys. Kenapa gue gak coba knalpot standar racing lagi, ya karena gue pengen coba bentuk lain gitu. Kan gue standar racing udah ada, gue pengen coba bentuk lain aja sih. Apalagi WRX ini pas banget ngeluarin yang limited buat Vario 160. Jadi ya udah, gue coba-coba aja sih sebenarnya. Misalkan kalian ada yang nanya knalpot ini aman dari polisi nggak, aman dari tilang nggak, kalau dari suara sih ya udah jelas sih, ini gue bisa jamin ini aman banget guys. Mau kalian ukur pakai desibel meter juga ini aman banget sih, karena emang bener-bener pelan gitu guys suaranya, mirip kayak knalpot standar lah.
Tapi kalau misalkan ngomongin ya bentuknya nggak standar ya udah pasti kena sih. Pokoknya ini kebalikannya KRS sih. Jadi kalau KRS kan kalau misalkan ditanya suara emang KRS agak berisik, lebih berisik dari ini. Cuman kalau diukur pakai desibel meter sih gue rasa KRS juga masih aman-aman aja sih guys. Cuman ya kalau KRS kan emang lebih berisik aja gitu. Terus kalau dari segi bentuk yang gak standar ya kayaknya lebih ditilang si WRX ini sih, lebih berpotensi ditilang WRX. Karena kan KRS kalian tahu sendiri bentuknya gimana kan, standar racing. Jadi gitu guys. Harusnya sih kalau masalah tilang-tilangan sih ini aman ya. Udah suaranya pelan, gak kedengeran apa-apa ini mah. Oke, jadi kayak gitu guys. Nih gue kasih kesimpulannya ya untuk knalpot si WRX ini. Dari dua knalpot yang pernah gue pakai, plus minusnya ya knalpot WRX ini. Untuk plusnya, dia tuh dari segi looks dia lebih kekar pasti. Karena kalau kalian tahu ini kan inletnya lebih besar daripada KRS ya. Terus las-lasannya juga rapi. Gue senang aja nih, semakin panas kayak berubah warna dia, jadi kayak ungu-ungu gitu tuh. Nggak tahu sih di kamera kelihatan atau enggak, cuman kalau kalian bisa lihat langsung sih ini kayak karena efek panas terus berubah warna jadi ungu-ungu gitu guys, model-model titanium gitu loh. Terus apalagi ya, untuk power sih sebenarnya oke guys. Ini tenaga atas bawahnya ngisi, cuman nggak tahu kenapa ya gue lebih berasa KRS aja sih. Tapi bukan berarti ini nggak enak ya, ini tetap enak sih, cuman lebih enak KRS kalau menurut gua. Terus ini kan mesin gua juga masih pada standar semua, belum ada yang diapa-apain. CVT juga masih standar semua. Tapi untuk power gue lebih pilih KRS guys. Terus apa lagi ya, kalau untuk suara, gue sebagai pengabdi knalpot adem, knalpot ya yang gak bacot lah ya, ini oke banget sih. Emang bener-bener sama sekali nggak berisik, sama sekali nggak kedengaran guys. Cuman ya gitulah, ini tuh terlalu adem sih, terlalu dingin. Karena ini terlalu adem banget sumpah. Ini beneran tadi gue bawa keliling-keliling nggak kedengaran sama sekali suara knalpot ini. Di kamera juga pasti nggak kedengeran ya, kalaupun kedengeran ya paling dikit banget. Jadi gue berasa dengan budget 1,2 juta ya emang looksnya keren sih, cuman pas di bawah jalan sih gue nggak berasa kayak ganti knalpot sih karena suaranya. Cuman untuk power sih oke sih, untuk power gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau beli ini, nggak ada salahnya sih kalau mau coba sih, masih enak kok gitu guys. Jadi segini dulu videonya, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, kalau misalkan kalian mau beli nih barang-barang yang terpasang di Vario gue ya, kalian langsung aja cek link yang ada di deskripsi guys. Terus decal yang sekarang ini, kalau kalian beli lewat Shopee itu lagi ada diskon 20% guys sampai akhir tahun ini. Oke, terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Until next time, sampai bertemu di video gue selanjutnya. Thank you guys.